Om Swastiastu, sahabat Prada, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Sang Yang Widi Wasa. Ketemu lagi bersama saya tentunya, perkenalkan nama saya Febrianti, atau biasa dipanggil Ucu. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai suatu topik, yaitu moderasi beragama. Kali ini dengan, diam Mas Sugeng, jangan ngomong ya. Aku nggak ngomong. Kamu liatin aku kayak gitu. Nah. Om Swastiastu, sahabat Prada, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Sang Yang Widi Wasa. Ketemu lagi bersama saya tentunya, perkenalkan nama saya Febrianti, atau biasa dipanggil Ucu. Baik, di topik kali ini kita akan membahas moderasi beragama. Di sebelah saya sudah ada narasumber kita, yaitu Sugeng Purbadi. Yeah. Kita biasanya lebih akrab mau dipanggil apa nih? Biasanya Mas sih. Oke, Mas. Kalau orang Jawa panggilnya Mas ya. Oke, baik Mas Sugeng. Gimana kabarnya Mas Sugeng? Astongkara baik, sehat. Sehat. Oke. Mas Sugeng, kalau boleh tahu asalnya dari mana? Kalau saya secara asal itu bisa dibilang Puja Kesuma. Puja Kesuma. Apa itu? Putra Jawa kelahiran Sumatera. Wah, bisa juga sekali dikatakan Puja Kepung. Puja Kepung. Ini lebih spesifiknya Puja Kepung. Putra Jawa kelahiran Lampung. Wow. Cuman di Jawa. Keren banget ya teman-teman ya. Ternyata dia punya singkatan tersendiri. Ya, baik. Untuk kesibukannya apa Mas? Kesibukan saat ini mengabdi sih kepada umat gitu, dan sekaligus staf di PHDI DKI Jakarta. PHDI. Oke, baik. Baik Mas Sugeng, kita langsung aja. Di sini saya punya 5 kartu. Nanti Mas Sugeng bisa pilih 3 kartu yang Mas Sugeng harus pilih gitu. Nah, di sini isinya akan berisi topik-topik yang akan kita bahas nanti. Oke, silakan Mas Sugeng mau pilih yang mana? Main teka-teki nih ya. Ya. Ini aja deh. Jangan dibuka. Oh, jangan dibuka dulu. Gak apa-apa. Oke, 1, 2, 3. Oke, yang itu baik. Yang ini berarti saya simpan ya. Yang duanya. Oke. Baik. Silahkan buka untuk kartu yang pertama. Nah, tadi ini aja. Wah, langsung ke sini. Oke, teman-teman. Ini dia dapatnya yang Nusantara. Nah, Mas Sugeng, apa sih yang ada di benak Mas Sugeng ketika melihat kata Nusantara? Nusantara, kalau saya katakan dan orang-orang katakan itu adalah Nusantara itu bumi di mana kita berpijak sekarang, yang pembentuk atau pembangunannya itu diwarnai dengan perjuangan itu. Kalau kita mundur, waktu kita undurkan, ketika kita mengingat Nusantara, pemersatuan Nusantara, kita ingat salah satu tokoh. Siapa itu tokohnya? Patih Gajah Mada dari Majapahit, gitu kan? Itu adanya Nusantara ya berkat beliau memperjuangkan pulau-pulau di dekat di antara kalau kita sebut sekarang ya Indonesia lah. Iya, betul. Ya kan, bumi Indonesia. Nusantara itu seingat saya ada singkatannya. Nusa Antara, kalau nggak salah itu ya. Iya. Nusa Antara. Jadi pulau-pulau yang disatukan oleh Sang Patih Gajah Mada tersebut. Nah, kalau misal kita berbicara moderasi beragama ya, kemudian disangkut pautkan dengan Nusantara, ini sangat kental sekali menurut saya. Sangat penting untuk dibahas, karena apa? Di Nusantara ini berbagai ragam suku, budaya, bahasa, itu dijadi satukan. Nggak jadi satu kan nih? Mereka berdampingan, gitu kan? Nah, otomatis biasanya
jika sesuatu yang berbeda didampingkan, akan ada potensi konflik, ya kan? Akan ada potensi konflik, entah itu konflik suku, entah itu konflik agama. Karena nggak cuma banyak suku di Nusantara ini atau di Indonesia ini ya, tapi banyak juga agama yang kita ketahui sekarang, yang kita ketahui, yang diakui, dan yang sekarang mulai diakui juga, termasuk penghayat-penghayat kepercayaan. Itu kalau nggak ada moderasi, nggak ada saling bertoleransi, konflik jadinya. Iya, betul. Itu kan. Nah, kemudian kalau yang kita tahu Nusantara sekarang ini kan Indonesia ini. Padahal Nusantara itu dulu luas, mencakup negara-negara tetangga kita gitu kan. Iya. Namun setelah kemerdekaan diproklamirkan, nah itulah sekarang tinggallah Indonesia. Yang sekarang kita sebut juga bumi Nusantara itu. Nah, intinya kembali lagi ke moderasi beragama tadi. Kalau moderasi beragama itu kan di dalam internal ya, Iya. khususnya Hindu sendiri. Dan di Hindu pun itu nggak cuman istilahnya satu aliran atau satu warna. Iya, benar. Tapi di Hindu itu banyak sekali warna-warna, cara beribadah, sarana beribadah itu banyak sekali. Nah, hadirnya moderasi beragama ini untuk mengontrol supaya suatu aliran tidak menjadi aliran yang radikal atau berlebihan. Misalkan nih saya Jawa ya, saya Hindu Jawa. Dengan adanya moderasi, di dalam moderasi ada toleransi. Benar. Saya bisa tahu bagaimana sih saya harus bersikap dengan agama Hindu di luar Hindu Jawa. Itu. Apalagi sekarang saya di Jakarta nih. Saya di Jakarta itu Hindu nggak cuma Hindu Jawa atau Hindu Bali. Benar. Ya kan? Banyak sekali jenisnya. Terkhusus Mbak Ucu. Iya, Hindunya dari Kalimantan. Iya. Itu kan. Kemudian ada teman saya Hindu dari Buru, dari Sulawesi. Kalau di sini saya menekankan Hindu itu harus pure seperti Hindu Jawa ke teman-teman saya, yang ada apa? Mungkin ada tidak bisa kurang diterima oleh teman-teman saya, sehingga saya akan dijauhi. Benar. Itu. Nah, maka dari itu sebetulnya saya di sini juga untuk busana sembahyang saya berbusana Jawa, menggunakan belangkon, ya. Seperti biasanya kita bersembahyang lah, kemeja mungkin, terus pakai kamen juga atau jari, gitu kan. Cuman saya tidak memaksa teman-teman saya yang lain harus pakai belangkon, harus pakai jari batik. Ibaratnya senyamannya gitu ya. Itu enggak. Soalnya di sini saya belajar keberagaman itu menjadi suatu keindahan. Betul sekali. Ya kan? Ibaratkan pelangi. Kalau cuman merah aja nggak bagus. Biru aja nggak bagus, gitu kan? Iya, harus warna-warni. Tapi jika Mejiku Hibinium itu akan terlihat indah. Benar sekali. Ya kan? Makanya di sini di pura sini kalau sembahyang itu saya seperti melihat Nusantara. Iya, melihat Indonesia, juga ya. Warna-warni juga. Dari pakaiannya juga warna-warni. Iya, dari pakaiannya. Ada yang pakai ada Jawa, Bali, ada Sunda juga, Kalimantan. Nah, itu yang di sini justru saya bersyukur. Oh, saya harus bertoleransi, kemudian bersembahyang juga. Kalau di Jawa biasanya pakai cok bakal, gedang ayu, gitu kan. Kalau di Bali daksina, pejati, gitu kan. Kalau di sini saya tidak memiliki rasa moderasi, mungkin saya nggak akan sembahyang di sini, gitu. Nah, di sini kan secara umum ya itu sudah dikualifikasikan sudah ditetapkan secara umum sebagai Banten yang nasional, gitu kan. Nah, di situ ada pejati, ada canang, ada segahan dan yang lain-lainnya, bukan bentuknya cok bakal atau bentuknya gedang ayu. Kalau saya tidak memegang erat moderasi itu, saya nggak akan sembahyang di sini. Iya, benar. Itu sih untuk Nusantara.
Yang penting karena kita majemuk dan beragam ya, khususnya di Hindu sendiri, Iya. itulah saling menghargai, Benar. kemudian bertoleransi. Terus kalau misal kalau Jawa, Bali, kita udah sering lihat lah ya. Iya. Misal ada teman kita dari Buru, teman kita dari mana? Sunda. Ya. Terus pakaiannya beda sama kita. Iya. Jangan kita bicarakan di belakang, oh kok itu aneh sih, kok pakai itu sih sembahyang Iya, gitu benar. kan. Karena Kadang ada yang kayak gitu. Benar. Sebaiknya kita langsung bertanya. Artinya. Iya, dengan sopan. Ya. Apa namanya? Adat Sunda kalau sembahyang seperti ini ya. Iya. Itu tanya maknanya apa sih? Itu kita tanya maknanya. Dan selain kita bisa berdamai di situ, kita juga bisa mendapatkan ilmu tambahan. Iya, benar sekali. Ya kan? Kayak udeng maknanya apa, blangkon Iya. maknanya apa. Itu Benar. sih untuk melaju ke Nusantara ya. Iya, Bermoderasi. bermoderasi. Ya, intinya jangan hanya moderasi di dalam satu agama kita aja, tapi Dari kita juga sukunya harus juga, ya. bermoderasi antar suku yang berbeda dan antar agama yang berbeda. Karena kan yang kita mau dari Nusantara ini, dari Indonesia ini apa? Damai kan? Iya, benar. Ya, dan apapun agamanya, apapun alirannya, apapun kepercayaannya, yang diambil dan yang diharapkan adalah kedamaian hidup. Iya. Tuh, pentingnya moderasi di dalam Nusantara tadi. Oke. Jadi Nusantara itu anggaplah ya Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Bhinneka Tunggal Iya, Ika bisa meskipun dimasukkan. berbeda-beda tapi tetap satu. Tetap satu. Gitu. Oke. Untuk silahkan pilih untuk Yang clue kedua ya. yang kedua. Ada hadiahnya nggak nih? Tahu-tahu hadiah motor kan? Jeng jeng jeng. Deal, super deal ini. Oh, Apa ya? budaya lokal. Tunjukin dong ke kamera. Nih, buat budaya Oke lokal. guys, jadi clue yang kedua atau topik yang kedua itu adalah budaya lokal. Nah, Mas Sugeng, gimana nih pertanyaannya bagaimana melestarikan budaya lokal yang mungkin hampir punah atau bahkan udah punah pada saat ini? Oke, untuk budaya lokal ini kebetulan saya juga pelaku seni ya. Iya. Ini budaya lokal sendiri adalah budi atau kebiasaan yang sudah dilakukan turun-temurun di sebuah daerah, ya, misal di Jawa atau di Kalimantan atau di Lampung atau di mana itu ya. Iya. Kan mereka punya budaya lokal yang berbeda-beda. Iya, benar. Nah, kemudian budaya itu yang dilakukan terkait dengan seni. Itu budaya, misal budaya di orang Jawa ada punya lagu, ada punya tarian, begitu di Bali, Kalimantan, dan budaya-budaya lainnya. Nah, budaya lokal ini jika kita sandingkan dengan moderasi beragama, ini sangat sangat bagus sekali. Bagus kalau saya bilang karena saya mengalami itu. Suatu upacara keagamaan akan indah, akan lebih meriah jika ada unsur-unsur budaya di dalamnya, ya kan? Oke. Karena seperti yang saya bilang tadi, jika hanya satu warna itu akan membosankan. Tapi kalau di dalam sesuatu itu banyak warna, itu akan lebih indah, lebih menarik, dan lebih nyaman, enak dilihat dan dijalani. Iya, itu kan kembali ke budaya lokalnya ya. Ini mungkin sepengalaman saya di Jakarta untuk melestarikan budaya lokal, khususnya Jawa. Di sini saya melalui kidung dan tari. Itu kalau untuk kidung sendiri biasanya saya belajar dengan guru, intinya orang yang lebih dulu bisa dan memahami tentang kidung itu. Di sini ada yang namanya Paguyuban Majapahit. Paguyuban itu Majapahit. Oke. Ya, dan dari kidung
saya juga belajar apa ya, menemukan arahan, menemukan tuntunan untuk kita berbakti kepada Tuhan. Iya. Itu mungkin saya contohkan satu Iya, hidung boleh. yang menjadi tuntunan saya, bahkan di lirik pertama aja itu udah mengajak kita untuk berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kayak hidungnya, ayo prokadang aso ngepanuwus mering hyang moho widi. Nah, suaranya agak jelek. Wah, suaranya bagus banget, itu- teman-teman. Itu artinya Saya rasanya pengen tidur. itu artinya ayo banget teman-teman ya. kita bersama-sama berbakti memuja kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu. Nah, itu bisa dijadikan sebuah moderasi beragama. Contohnya lagi, jika ada misal pura yang puja wali atau odalan, nah di situ dalam beberapa waktu belakangan ini tidak hanya kidung satu warna kidung daerah itu aja yang ditembangkan, tapi juga kidung Bali, kidung Jawa, kita semua berbaur jadi satu di situ. Jadi tidak ada namanya apa ya, lebih mementingkan harus kidung ini, Iya, benar. lebih mementingkan harus kidung Jawa gitu kan. Dan pada saat acara kemarin saya menghadiri acara itu pembacaan kitab suci dengan apa ya, reng itu nada, dengan nada dari Kalimantan, dan itu sangat bagus. Iya. Bagus sekali saya dengar. Saya Dayak sudah kayaknya. iya Dayak. Saya sudah mendengar kidung Kalimantan itu 2 kali. Yang pertama waktu di Palembang dan acara kemarin yang saya hadiri itu. Jadi apa ya? Ke umat juga itu tahu, umat akan tahu, oh ternyata di sini ada umat Hindu selain Bali, umat Hindu selain Jawa. Maka jika bertemu sudah tidak segan lagi untuk menyapa gitu loh. Begitu ketemu Om Swastiastu, menyapa dari mana, dari Jawa, ngobrol apa. Nah di situ akan timbul saling menghargai, toleransi, dan akhirnya apa, sama dengan saling menghargai tambah toleransi sama dengan damai. Iya, benar banget. Itu. Jadi itulah untuk melestarikan budaya-budaya lokal, yaitu dengan intinya satu, cinta dulu dengan budaya itu. Gitu. Kayak di seni ya. Seni itu saya pernah dikasih tahu, seni itu punya singkatan siraman nurani. Itu. Jadi orang yang akan belajar seni, nuraninya dulu dibentuk. Masukkan dulu seni itu ke dalam hati, ke dalam nurani, cintai dulu seni itu. Baru kita masuk ke apa ya, karya, tari kah, rupa, suara, masuk di situ. Kemudian melewati seni ini kita bisa mencari jati diri kita, bisa mengetahui bagaimana kebiasaan leluhur-leluhur kita pada waktu dulu. Apa sih makna di dalam seni itu kan? Nah, untuk selain kidung, selain suara, di sini juga saya mengajak teman-teman untuk giat belajar di dalam seni tari. Ya, seni tari. Karena di seni tari itu ada aspek yang namanya wirama, wiraga, wirasa. Ya kan? Itu jika wirama, wiraga, wirasa itu sudah menyatu di dalam diri, dalam mempelajari seni, khususnya tari, itu akan sangat mudah untuk ngigel. Benar. Kebetulan kita sama ya. Oh, sama. Hobinya. Penari juga. Iya. Jadi kita ya hobinya sama. Ya udah, kapan-kapan kita nari bareng. Oke, siap. Kolaborasi kita ya. Kolaborasi. Jadinya Jawa versus Kalimantan. Bukan Jawa versus Kalimantan. Jawa plus Kalimantan sama dengan damai. Gitu. Damai. Oke. Damai. Intinya kan kita membicarakan moderasi. Moderasi ini adalah ujung-ujungnya menginginkan perdamaian. Iya. Itulah pentingnya. Itu cara saya ya kalau di Jakarta ini. Ya. Memang agak sedikit banyak sih lika-likunya.
Kalau menggemari seni itu di bidang seni itu mulainya sejak kapan? Saya di bidang seni itu bisa dibilang sejak belum bisa jalan. Keren juga ya. Itu sudah diajarkan Menarik. untuk tahu, mencintai, Iya. dan mengagumi seni itu sebelum saya bisa berjalan. Itu dulu bapak saya kalau pagi-pagi nyetelnya campur sari. Ya kan? Campur sari, kemudian habis pulang dari sawah disetelkanlah musik jaranan. Ya kan? Saya di seni berangkat dari jaranan, dari kuda lumping. Tuh dari kecil. Kuda lumping, kuda lumping. Terus beranjak sampai kelas 5 SD, sampai saya sudah sudah dinyatakan bisa dan layak untuk bermain seni kuda lumping. Itu karena kalau zaman dulu, zaman saya kecil itu orang main kuda lumping itu ada syaratnya. Kuda lumping. Ada syaratnya. Terus semakin ke sini dari kelas 5 SD sampai lulus SMK itu di kuda lumping sama suka nonton wayang. Tuh. Kemudian sampai sini ke Jakarta. Nah, ketemulah nih sama paguyuban namanya Majapahit tadi. Nah, di situ ada rekan-rekan yang bisa diajak, ayo kita lestarikan budaya lokal kita. Ayo kita lestarikan seni yang ada di budaya lokal kita. Dan tidak lupa, selain saya berjalan di seni budaya Jawa, ada keinginan untuk mengajak teman-teman dari Bali, Kalimantan, Sunda, dan Sulawesi untuk ayo kita bikin karya kolaborasi. Seperti itu. Keren banget. Intinya dari orok lah saya udah dikenalkan seni, karena memang harus seperti itu. Jadi seni, budaya, apalagi budaya lokal, itu memang harus ditanamkan sejak dini. Gitu. Benar. Karena kalau udah besar nih, udah seperti kita nih ya, baru dikenalkan dengan budaya, dengan seni, itu sedikit seret kalau saya bilang. Kaget ya? Kaget. Ya kaget. Karena mereka yang sudah terbiasa dengan dunia modern, dunia gadget seperti ini, kemudian melihat gerakan tari yang energik, ya kan? Tiba-tiba dikenalkan dengan budaya yang tradisional, gitu kan? Cenderung kebanyakan kalau saya tanya teman-teman itu, kenapa sih kok kalian nggak mau pakai hidung? Kenapa sih kok kalian nggak mau nari ini? Misal tari gambyong dari Jawa. Jawaban mereka adalah apa? Saya kalau kidung ngantuk. Saya kalau nonton wayang ngantuk, bosen, nggak tahu bahasanya, gitu kan? Terus saya kalau nari kayak tari-tari Jawa, tari-tari gambyong itu nggak ngerti gerakannya. Satu, gerakannya itu pelan banget gitu katanya, nggak energik, beda sama K-pop. Itu K-pop kan geraknya gitu kan. Kalau di gambyong Jawa itu lebih geraknya halus, gitu kan. Jadi intinya sekarang tantangannya adalah bagaimana mengajak, mempersuasikan seni, tari, kidung itu ke teman-teman sekarang. Itu yang udah terbiasa dengan dunia luar, dunia yang hura-hura. Tapi sebenarnya dari seni ini juga kita bisa hura-hura loh. Jawa punya budaya yang hura-hura. Apa? Dangdut koplo. Ambiar bareng gitu ya? Ambiar bareng. Itu juga sebenarnya bisa dibuat seperti itu. Cuman kan dari itu ada yang digunakan untuk sakral, ada juga yang digunakan untuk hiburan. Jadi udah ada pemetaannya sendiri-sendiri. Sama, di tempat saya juga ada. Iya. Oh, sakral ini gambyong atau Abimanyu gugur gitu kan. Kalau di Bali ada rejang dewa yang sakral. Tapi ada juga yang kita bisa buat hiburan, tari-tari seperti Gatot Kaca Gandrung, Perang Baladewa. Itu keras-keras itu tarinya. Di Bali juga ada tari topeng keras itu kan, yang buat hiburan. Kemudian ada yang yang buat lucu-lucuan itu. Kalau di Jawa itu ketoprak dagelan. Itu juga ada. Jadi teman-teman jangan jangan merasa bosen dengan lokal budaya. Intinya
terkhusus budaya tradisional kita gitu. Karena budaya tradisional untuk bersenang-senang juga sangat sangat bisa dan sangat asik. Selain asik juga bisa digunakan untuk kita belajar gitu. Jadi intinya dengan budaya kita belajar secara asik itu. Jadi harus diarahkan mindsetnya ke situ. Berarti harus kita cintai dulu, seperti halnya kalau kita belajar, kita harus mencintai pelajarannya dulu, baru kita bisa mengerti. Suka pelajarannya dulu. Suka pelajarannya dulu dan suka gurunya juga. Suka gurunya juga. Iya. Oke, kita langsung aja ya ke clue yang ketiga. Oke, silakan dibuka. Bim salah bim jadi apa? Prok. Gotong royong. Oke. Ini sudah nggak asing banget, teman-teman. Ini gotong royong. Pastinya kita kalau udah mendengar kata gotong royong, kita udah paham gimana itu gotong royong. Kalau Mas Sugeng sendiri gimana nih pendapat Mas Sugeng tentang gotong royong yang saat ini kita rasakan di Indonesia ini? Gimana sih gotong royongnya, udah baik atau belum gitu? Soal kegotong royongan, soal kebersamaannya. Saya merasakan gotong royong yang baik itu waktu saya di kampung. Iya sih, benar. Gitu. Kalau di kota jarang. Di kampung dulu ada kerja bakti, itu nggak cuman orang-orang itu doang. Tapi begitu kentongan dipukul, tuk, orang langsung ngumpul di balai desa. Itu hebatnya komunikasi zaman dulu. Kalau sekarang masih ada nggak kayak gitu? Sekarang kentongan kalau di desa saya digunakan hanya pas ronda. Ronda, dan dia berbunyi biasanya pas ada darurat aja. Kemalingan, ada rumah kebakaran, seperti itu. Kalau dulu komunikasi ngumpulin warga itu dengan kentongan. Kalau udah tuk, ada bahaya ibaratnya ya. Itu ngumpul dulu komunikasi. Kalau sekarang kan udah enak tuh. Pak Kadesnya di HP grup desa. Dulur-dulur kumpul kerja bakti. Nah, udah kekirim semua. Sekarang udah enak. Namun ironisnya, anehnya sekarang, dan ini fakta ya. Meskipun sudah ada kemudahan seperti ini, kesadaran untuk kerja bakti itu lebih rendah. Dari zaman dulu yang manggilnya cuma pakai kentongan, ya kan? Dulu guyup rukun, dan sekarang pun udah difasilitasi, mau ke balai desa ada motor, ya kan? Kalau dulu masih kita jalan kaki, jadi tetangga yang satu biasanya mereka nunggu yang dari ujung dulu, dari ujung dulu ya? Iya, dari ujung ngampirin, yuk berangkat, sampai balai desa itu udah rame. Tuh, kemudian orang bangun rumah. Dulu kalau ada rumahnya mau digeser, rumahnya mau dipindah, itu kentongan lagi. Tuk, ngumpul. Jadi nggak tahu ada info apa, yang penting ngumpul dulu. Yang penting kita gotong royong apapun yang dikerjakan di sana. Ini kita bergotong royong. Entah itu orangnya masih di sawah atau masih di rumah, pasti mereka ngumpul. Nah, itu momen yang nggak bisa saya lupakan waktu gotong rumah bareng-bareng orang sekampung. Itu rumah gede, dipretelin papannya, dipretelin gentengnya, kita gotong. Bawa ada sekitar berapa ya? Ada 500 meter. Orang satu kampung gotong bawa rumah. Dan itu tuh kesannya kekeluargaan sekali. Sangat kental kekeluargaan. Karena ada rasa puas, rasa bangga ketika rumah itu sudah berpindah dari ujung sini ke ujung sana. Itu tandanya apa? Keberhasilan. Iya. Nah, jika kita sautkan dengan moderasi beragama, gotong royong itu sangat perlu dilakukan. Gotong royong itu enggak cuman kita ngangkat bareng, nyangkul bareng. Iya, benar. Tapi gotong royong itu ada bisa kita lakukan juga bentuk dengan dorongan atau motivasi, ya kan, atau ajakan
Misal gini, ada teman kita yang asing dengan cara bersembahyang teman yang lain gitulah. Iya. Misalnya saya rasa asing dengan bersembahyang cara Mbak Ucu. Iya. Nah, ada di situ sistem gotong royongnya adalah saya kan nggak bisa meyakinkan diri saya sendiri nih, belum yakin kok dia begitu sih, gitu. Maka dari itu adalah tugas dari teman-teman yang lainnya, gitu. Yuk kita bantu Mas Sugeng untuk apa ya istilahnya, biar nggak asing lagi dengan cara bersembahyang Mbak Ucu. Dengan apa? Sama-sama menjelaskan, mensupport. Ya, intinya dengan cara menjelaskan itulah bahwa kenapa Mbak Ucu kok sembahyangnya seperti itu dan menggunakan pakaian itu, maknanya tuh ini. Seperti itu. Nah, selain itu gotong royong juga sudah diimplementasikan ya, khususnya umat Hindu sendiri. Misal ada suatu upacara, menyiapkan upacara pasti nggak sendiri dong, nggak satu orang pemangkunya Nggak doang mungkin. bawa daksina ke Padma, manjat sendiri, terus nyiapin segala sesuatu, menjahit sendiri, metanding sendiri, enggak. Ada dibantu serati Banten bersama umat, sama-sama bikin Banten, kemudian muda-mudinya bergotong royong ngayah bikin penjor, bikin hiasan. Itu sudah termasuk gotong royong untuk moderasi beragama. Dan apalagi yang saya temukan di sini, seperti yang saya awal tadi bilang, ada Hindu dari Jawa, ada Hindu dari Bali, dari Sulawesi, dari Buru, Kalimantan, Sumatera juga ada di sini kan. Nah, itu bentuk gotong royong dalam moderasi beragama itu sangat kena gitu loh, kental sekali. Kemudian beberapa hal untuk umat Hindu di Jawa di sini itu, jika ada pura yang puja wali, mereka akan mempersembahkan Banten gunungan, ya. Jadi buah dan sayur yang disusun berdasarkan filosofinya itu, kalau kependem, kalau kesemper, kalau kemantung. Itu namanya. Ya, kalau kependem itu tumbuh-tumbuhan yang ada di bawah tanah, singkong, ubi. Saya pernah lihat itu acara itu. Nah, kemudian kalau kesemper itu adalah tumbuh-tumbuhan yang berbuahnya di atas tanah, ya kan, semangka, seperti semangka, labu. Nah, kalau kemantung itu yang tumbuhnya di atas. Yang bergelantung ya, kacang panjang, khususnya timun, terong, kelapa. Nah, itu kita persembahkan di pura sini dalam untuk wujud persembahan dan toleransi. Dari toleransi antar suku yang berada di umat yang ada di area situ, antar suku yang ada dalam umat Hindu itu. Dan sekarang saya lihat juga di Tangerang itu nggak hanya cuman Bali sama Jawa, tapi Sunda juga ada itu. Jadi setelah umat Hindu Bali sudah selesai menata Banten, setelah itu umat Hindu Jawa masuk gotong membawa Banten gunungan, dan Cok Bakal dan Gedangayu sebagai macam. Nah, setelah itu baru giliran ada umat Hindu dari Sunda juga mempersembahkan sesajinya. Dan itu benar-benar moderasi beragama yang sangat kuat yang saya lihat di daerah sini. Dan semoga budaya-budaya seperti itu, budaya gotong royong, kemudian mengedepankan toleransi, terus intinya berbaur itu nggak hanya terjadi di sini saja, nggak hanya terjadi di Jakarta saja,
tapi juga terjadi di daerah-daerah lain yang dimana umat Hindunya itu majemuk, nggak hanya satu suku aja. Oke. Itu sih kalau dari saya. Berarti kalau misalnya tadi kayak yang itu tidak boleh diacak-acak gitu ya, misalnya kayak timun sama itu semangka dituker kayak gitu nggak boleh ya? Berarti harus Tidak. berurutan gitu ya? Ya, itu harus berurutan itu. Dan gunungan itu kan ada gunungan lanang, gunungan wadon. Wow. Gunungan laki-laki dan gunungan perempuan. Kalau gunungan laki-laki itu yang seperti ini. Kalau gunungan wadon, perempuan itu yang terbalik. Gitu. Jadi gunungnya terbalik, dia gini sih bener. Keren juga ya. Jadi Gitu. kalau orang buat itu sekampung, satu kampung gitu? Ya, Sama-sama. biasanya satu kampung. Kalau di sini ada di Paguyuban itu kan. Yang Berarti- kalau ada puranya Pujawali, Iya. mereka sowan, datang, Iya. dan mempersembahkan Banten tersebut. Oke. Itu kalau mau lihat gunungan wadon bisa di YouTube, ada kayaknya di YouTube waktu acara Tawur Agung di Prambanan. Itu dia ditampilkan itu. Baik teman-teman, kali ini diskusinya cukup sampai di sini karena durasi juga. Jadi untuk Mas Sugeng kita bisa ngobrol lagi nanti di lain waktu. Ya, terima kasih Mas Sugeng atas waktunya dan kesempatannya. Oke teman-teman, diskusi pada hari ini itu sangat asik banget ya. Beliau juga ada mengajak kita semua untuk lebih meningkatkan, lebih menguatkan lagi budaya lokal kita. Jadi teman-teman semuanya, jangan pernah kita merasa atau meninggalkan budaya-budaya lokal kita seperti itu. Dan juga kita harus meningkatkan sikap gotong royong kita atau jiwa sosial kita, kemanusiaan kita kepada sesama manusia ataupun semua makhluk hidup gitu. Oke teman-teman, semuanya terima kasih telah menonton video ini. Akhir kata saya ucapi Pramasanti. Om Santi, 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 Om. Halo.